Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan materi sebelumnya, kita masuk ke cara-cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran adalah kitab yang pertama dikenal manusia berbicara tentang hukum-hukum, sejarah dalam masyarakat. Hukum-hukum tersebut sebagaimana hukum-hukum alam tidak mungkin mengalami perubahan. Uraian Al-Quran tentang hukum-hukum tersebut wajar karena semenjak atau semula ia memperkenalkan dirinya sebagai kitab suci yang berfungsi melakukan perubahan-perubahan positif atau menurut bahasa Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Al-Quran dalam hal ini tidak menjadikan dirinya sebagai alternatif pengganti usaha manusiawi, tapi sebagai pendorong dan pembantu atau pedoman demi berperannya manusia secara positif dalam bidang-bidang kehidupan. Dari ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami bahwa perubahan baru terlaksana bila dipenuhi dua syarat. Yang pertama adanya nilai atau ide, terus ada yang kedua pelaku-pelaku atau menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Bagi umat Islam, syarat pertama diambil sendiri oleh Allah melalui petunjuk Al-Quran serta penjelasan-penjelasan Rasul, walaupun sifatnya umum dan memerlukan perincian dari manusia. Adapun pelakunya, mereka adalah manusia-manusia yang hidup di dalam suatu tempat yang selalu terkait dengan hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan itu. Nah, di sini ada menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi yang menjadikan sumber hukum bagi umat Islam, maka wajib bagi para pemeluknya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 51. Nah, jadi Al-Quran itu menjadi sumber hukum umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam atau sebagai pemeluknya wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hidup dalam hal kebaikan ataupun dalam hal syariat. Terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga atau berkeluarga, untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka berpegang pada tatanan atau aturan yang paling baik, sebagaimana salah satu aturan itu misalkan ada di dalam surah An-Nisa ayat 34, bagaimana yang dijelaskan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu masyarakat yang harmonis, bagaimana bermasyarakat yang baik dan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Misalkan tolong menolong telah diatur dalam surah Al-Maidah ayat 2. Tolong menolong itu dalam hal kebaikan atau hal positif. Banyak tolong menolong dalam hal kebaikan, dan kakak yakin kalian pasti sudah tahu apa sih kebaikan itu, apa itu keburukan. Maka dari itu sekarang kalian
eh, cari ayatnya, kalian tulis di buku kalian. Yang pertama surah An-Nur ayat 51, yang kedua surah An-Nisa ayat 34, yang ketiga Al-Maidah ayat 2. Nah, cukup sekian dari kakak. Yang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.